Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cak Fir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara bagaimana melaksanakan sholat Id di tengah-tengah pandemi. Hal ini akan kita bahas terutama untuk daerah yang berada di zona merah, yang mana aktivitas publiknya sudah sangat terbatas sekali, bahkan untuk menggelar sholat berjamaah dalam jumlah yang besar itu juga sangat kecil sekali kemungkinannya. Baik, saya akan membahasnya dalam beberapa poin yang singkat, padat, dan jelas. Poin yang pertama, terkait hukum melaksanakan sholat Idul Fitri, para ulama dari kalangan madhab Syafi'i dan madhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini yang dominan kita pegang. Sementara madhab Hambali mengatakan hukumnya fardu kifayah, lalu madhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Namun lagi-lagi kita di Indonesia lebih cenderung mengambil pendapatnya madhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lalu poin yang kedua adalah bahwasanya boleh dalam menggelar sholat Idul Fitri ini dilakukan secara berjamaah ataupun dilakukan sendiri-sendiri. Dalam hal ini saya ingin mengutip dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam hal ini beliau menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin. Di sana dijelaskan bahwasanya hiya sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri itu atau salat Idaini, Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa tushra'u aitusannu jama'atan. Dan disyariatkan atau disunnahkan untuk digelar secara berjamaah. Wa tusannu lil munfaridi, dan disunnahkan juga untuk digelar sendiri-sendiri. Dalam konteks ini, kalau kita berada sendirian di dalam rumah atau kita ingin menjaga diri, atau Anda mungkin berada sendirian di dalam rumah, tidak bersama keluarga atau sendirian di dalam kos-kosan, maka Anda boleh dalam rangka menjaga diri Anda dari aktivitas publik atau dari keramaian dengan menggelar sholat Idul Fitri sendirian. Tapi kalau Anda bersama keluarga, sangat memungkinkan sekali Anda melaksanakannya sholat berjamaah bersama keluarga. Poin yang ketiga, untuk Anda yang sholat sendirian, maka sebenarnya tidak perlu untuk menggelar yang namanya khutbah, begitu ya, karena juga sendirian. Tapi bagi Anda yang berjamaah, entah bersama keluarga atau terbatas bersama tetangga, gitu ya, maka disunnahkan untuk menggelar yang namanya khutbah. Dalam hal ini juga dalam kitab yang sama dijelaskan bahwasanya watusannu lil munfaridi, gitu ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya disunnahkan juga untuk digelar secara sendirian juga nggak masalah sholat Id ini, wala khutbatalahu, dan untuk yang mereka sholat sendirian tidak perlu ada yang namanya khutbah, gitu ya. Sementara untuk mereka yang menggelar sholat berjamaah, ya, sholat Idnya berjamaah, maka disunnahkan dalam hal ini menggelar yang namanya khutbah. Poin yang keempat, untuk Anda yang ingin menggelar sholat Idul Fitri secara berjamaah, tidak perlu menunggu jumlah jamaah sampai 40 orang sebagaimana sholat Jumat. Karena kenapa? Idul Fitri tidak sama dengan sholat Jumat, begitu ya. Dalam masalah khutbahnya juga sama, tidak perlu sampai menunggu 40 orang baru dikatakan sah. Dalam kitab Al-Iqna yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dikatakan wa yakhtubu ba'dahuma, dan agar menggelar khutbah setelah dua sholat Id ini khutbataini, yakni dua khutbah, ya, ka khutbatai al-jum'ah, sebagaimana khutbah Jumat fi arkanin wa sunanihi, dalam masalah rukun dan sunnahnya. Rukunnya sama seperti rukun khutbah Jumat, sunnah-sunnahnya juga sama sebagaimana sunnahnya khutbah Jumat. Walakin la fi syurutihi, tapi tidak dalam syarat-syarat sahnya, yang artinya tidak perlu kita menggelar sholat Id dan khutbahnya ini harus menunggu 40 orang. Berapapun jumlahnya, ya, mau 4 orang, 5 orang, 6 orang, itu tetap sah untuk digelar dan tetap sah untuk dilakukan. Lalu poin yang kelima adalah tentunya kita harus tetap mengikuti saran daripada pemerintah. Maka dalam hal ini, ya, kita tetap harus menjaga jarak. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan
khutbahnya itu agar dilaksanakan sesingkat mungkin, lalu kemudian bubar tanpa perlu ada salam-salaman, tanpa perlu ada sowan, tanpa perlu ada open house gitu ya. Intinya, sunnah-sunnah yang ada dalam Idul Fitri ini tetap kita kerjakan, namun tentunya tidak meninggalkan kewaspadaan kita di tengah pandemi yang sedang merebak di tanah air ini. Selanjutnya, tentunya kita berdoa bersama-sama, semoga wabah ini bisa segera diangkat oleh Allah, dihilangkan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, bisa beribadah dengan tenang, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan berjamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.